Ya barudak, apa kabarnya? Di video kali ini kita akan menjadi obat dikala haus dan dahaga menyerang di bulan puasa ya guys. Kali ini kita akan bercerita mengenai seorang mantan FBI yang harus kehilangan cokornya alias kakinya. Udah itu dulu aja ya, biar seru kita bahas alur ceritanya. Tanpa banyak berbasa-basi, yuk kita langsung cekidot ke cerita lengkapnya. Film diawali dari kejadian flashback 10 tahun ke belakang. Bertempat di sebuah rumah, terjadi penyanderaan terhadap seorang wanita dan 2 orang anaknya. Si pelaku bernama Ray yang tidak lain merupakan mantan suami korban. Tim sergap dari FBI kemudian tiba di lokasi dan melakukan penyelamatan terhadap Sandra tersebut. Tim ini dipimpin oleh William Sawyer, kita panggil saja si Will, bersama dengan rekan yang lainnya. Dalam upaya penyelamatan ini, ternyata Will malah menjadi salah satu korban dari pelaku penyanderaan yang ternyata telah menyiapkan skenario bom panci. Setelah menerima perawatan intensif dari pihak medis, Will harus menerima kenyataan dirinya bahwa dirinya telah kehilangan satu cokornya. 10 tahun kemudian di Hong Kong, ada sebuah bangunan pencakar langit yang begitu megah dan menjulang tinggi ke angkasa. Bangunan ini bernama The Pearl. Nah, di masa ini, Will sudah beralih profesi menjadi seorang konsultan keamanan. Dia direkomendasikan oleh temannya bertemu pimpinan atau owner dari The Pearl ini, yang bernama Zhao Yin. Di sini Will membawa anak serta istrinya yaitu Sarah, yang ternyata dialah yang merawat Will ketika menjadi korban bom bunuh diri dalam upaya penyelamatan 10 tahun silam. Mereka juga sudah dikaruniai seorang anak kembar yaitu Georgie dan Henry. Mereka sekeluarga diberikan keistimewaan sebagai penghuni pertama di lantai hunian yang belum dibuka di gedung pencakar langit atau skyscraper ini. Will akhirnya bertemu langsung dengan sang owner beserta seluruh jajaran direksi bawahannya. Will menjelaskan bahwa sistem keamanan kebakaran di gedung pencakar langit ini dinyatakan telah lulus uji kelayakan dan menjadikan The Pearl sebagai skyscraper yang paling aman meskipun dia masih perlu memeriksa pusat keamanan gedung ini di luar lokasi. Zhao kemudian memfasilitasi Will sebuah tablet yang memiliki kendali penuh atas sistem komputerisasi The Pearl. Will juga diajak ke lantai paling atas gedung tersebut, di mana arsitekturnya berbentuk bola. Dan si Mr. Zhao mengatakan bagian dari gedung inilah yang dianggap sebagai keajaiban dunia yang ke-8, yang dipenuhi dengan teknologi yang canggih, di mana ruangan ini bisa menjadi semacam labirin kaca atau cermin yang sangat menakutkan dan bisa menjadi negeri di atas awan yang mengagumkan, dan membuat kita bisa melihat semua pemandangan landscape kota di Hong Kong dari ketinggian. Will dan Ben kemudian berangkat menuju fasilitas di luar lokasi The Pearl. Tapi dalam perjalanan, seorang pencuri yang telah disewa oleh teroris internasional bernama Kores Bota mencoba mencuri tablet milik Will. Pencuri itu pun membawa kabur tas milik Will. Sesampainya di sebuah rusun, Will yang sempat terluka akibat sabetan pisau si pencuri mendapat perawatan dari Ben. Tapi tiba-tiba wajah Ben seketika berubah setelah melihat Will mengeluarkan tablet incaran pencuri dari jaketnya. Ben pun akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya adalah bagian dari aksi pencurian dan mereka pun bergelut memperebutkan tablet tersebut. Dan tiba-tiba Ben pun akhirnya tewas terkena tembakannya sendiri. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Ben sempat memberitahu Will bahwa Sarah dan anak-anaknya tidak seharusnya ada di lantai hunian The Pearl, yang menandakan keluarga Will sedang dalam ancaman. Sementara itu di gedung pencakar langit di lantai 96, kawanan teroris berhasil membobol dinding dan menerobos masuk serta merusak sistem keamanan di dalam, yang mengakibatkan sistem keamanan gedung memblokir jalan keluar. Will yang melihat situasi The Pearl dari luar bergegas kembali ke dalam untuk menyelamatkan keluarganya.
Tapi Will lagi-lagi harus adu mekanik dengan kelompok teroris yang bersenjata yang dipimpin oleh seorang cewek cantik bernama Yuni yang ternyata adalah rekannya Bota. Yuni dan para agennya berhasil merebut tablet Will dari tangannya dan kabur menuju fasilitas keamanan luar ruangan milik The Pearl. Sesampainya di sana, ia dan seluruh anggotanya membunuh semua orang di fasilitas tersebut. Dengan menggunakan tablet yang telah direbut dari Will, Yuni dan agennya mengambil sistem keamanan gedung dan menonaktifkan sistem pemadaman api di sana. Mereka juga mengaktifkan ventilasi udara untuk menyebarkan api ke lantai atas. Kembali ke gedung pencakar, di sana para security diperintahkan Zhao untuk menyelamatkan keluarganya Will. Sesampainya mereka di sana, menemukan Sarah dan anak-anaknya. Naas tidak lama setelahnya semburan api dari lantai bawah menimbulkan ledakan dan menewaskan para security. Sementara Sarah dan anak-anaknya juga diduga ikut tewas akibat kejadian tersebut. Melihat situasi semakin buruk, Pierce mendesak Zhao untuk segera mengevakuasi diri menggunakan helikopter. Zhao setuju dan mereka pun meninggalkan The Pearl. Sementara itu, Will shock menyaksikan ledakan di lantai 96 yang mana istri dan kedua anaknya terjebak di sana. Terlihat laporan berita di TV, wajah Will terpampang jelas dan dituduh menjadi dalang atas peristiwa yang menghebohkan Hong Kong tersebut. Tidak lama setelahnya, kawanan polisi yang dikomandoi oleh Inspektur Wu menyergap Will yang sedang berada di tengah kerumunan warga sekitaran The Pearl. Will berhasil kabur dan langsung menuju sebuah kren raksasa di sebuah gedung sebelah The Pearl. Dengan memanjatnya, sontak aksinya ini mengundang kehebohan warga yang sedang menyaksikan tayangan breaking news live di TV. Sesampainya di atas, Will berencana mengarahkan kren tersebut ke gedung The Pearl. Aksinya tentu saja tidak semulus harapannya, karena kawanan polisi kembali mengepungnya dari segala arah berikut dengan helikopter. Karena nggak punya pilihan lain, akhirnya Will nekat berlari dan melompat ke salah satu lantai dalam gedung. Kalau kalian fobia sama ketinggian, mending jangan nonton adegan ini deh, sumpah ngeri banget. Kembali ke gedung pencakar langit, Zhao menyadari helikopter yang akan melakukan evakuasi banyak kejanggalan. Akhirnya ketahuan juga, ternyata Pierce adalah bagian dari komplotan teroris yaitu si Bota. Bota dan anak buahnya tiba dan membunuh semua petugas beserta para pengawal Zhao. Beruntungnya Zhao berhasil melarikan diri ke apartemen penthouse miliknya dan menguncinya, sehingga dia bisa bebas dari kejaran Bota. By the way, apartemen penthouse ini juga tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali yang ada di dalam. Kembali ke si Will yang akhirnya menemukan keluarganya yang terpisah, di mana Sarah disandra oleh Pierce. Pierce akhirnya tewas setelah di rock bottom oleh The Rock. Sementara itu, Georgie anaknya terpisah dan berada di lantai atas. Karena tidak memungkinkan untuk menyelamatkan mereka sekaligus, Will meminta Sarah dan Henry menggunakan lift untuk turun. Lalu Will akan memutus tali besi lift tersebut, hingga akhirnya membuat mereka meluncur bebas dengan cepat ke lantai bawah. Tapi tenang, ada sistem pengereman darurat yang bisa digunakan, sehingga mereka bisa mendarat dengan aman dan tenang. Will bergegas mencari Georgia yang ternyata sedang dikejar oleh kru Bota. Will akhirnya menemukan mereka. Di sini Bota langsung memaksa Will untuk membuka penthouse milik Zhao dengan ancaman menawan Georgia anaknya. Will berusaha memeriksa seluruh bagian gedung untuk mengakses panel keamanan. Sementara itu, Sarah menjelaskan situasi yang sedang terjadi sebenarnya kepada Inspektur Wu. Sarah meyakinkan mereka bahwa Will tidak terlibat sama sekali dengan sabotase gedung tersebut. Dan Botalah yang menjadi dalang semua kekacauan ini. Inspektur Wu dan krunya bingung kenapa Bota malah berusaha menjebak dirinya sendiri di situasi yang sebenarnya membahayakan dirinya. Sarah yang mendengarkan mereka berdiskusi dengan bahasa Mandarin, kemudian menyela diskusi mereka karena mengingat Sarah pernah melihat mereka membawa perlengkapan yang bertuliskan Sirin, yaitu perusahaan penyedia parasut. Ya, mereka akhirnya menyimpulkan kalau kru Bota kemungkinan akan melarikan diri menggunakan parasut menuju zona pendaratan terdekat dari gedung.
Kembali ke gedung, Will akhirnya menemukan lokasi pusat pos security gedung yang letaknya di lantai paling atas di belakang turbin. Will dengan nekat melakukan misi bunuh diri menuju lokasi panel keamanan tersebut secara manual, yaitu dengan memanjati gedung dari luar tentunya. Setelah sampai di sana, pintu penthouse pun akhirnya terbuka. Tapi situasi berbahaya kembali dihadapi oleh Will setelah turbin gedung tersebut meledak. Tapi beruntungnya Will berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan tali sebagai safety beltnya yang membuat dia bergelantungan di atas ketinggian di luar gedung. Zhao yang melihat pintu penthouse-nya terbuka, dengan segera dia berusaha menutupnya kembali. Beruntung ada kaki buatan Will yang menahan pintu tersebut dan dia pun berhasil masuk dan berhadapan dengan Zhao. Zhao kemudian menjelaskan bahwa Bota telah memerasnya selama proyek konstruksi ini berjalan. Bota mengetahui bahwa Zhao menyimpan rincian transaksi tersebut di flash disk miliknya, yang mana itu bisa mengungkapkan semua sindikat kejahatan yang bekerja untuk Bota. Itulah yang menjadi motif mereka melakukan sabotase dan serangan ke gedung pencakar langit milik Zhao ini. Sampai sini paham ya teman-teman? Setelah menyusun planning, rencananya Will akan membawa Zhao ke puncak gedung untuk melakukan kesepakatan menukarkan Georgia dengan file konfidensial yang diinginkan oleh Bota. Namun Zhao malah menjalankan misinya sendiri dengan mengecoh Will dan berhasil mengalihkan perhatian Bota. Mereka pun masuk ke ruangan dengan teknologi refleksi cermin yang dapat membingungkan mereka. Di dalamnya, Will dan Zhao berhasil membunuh semua anak buahnya Bota. Tersisa pemimpin mereka yaitu si Bota yang ternyata berhasil menangkap dan menyandra Georgia dengan menggenggam sebuah bom. Merasa kejadian yang serupa 10 tahun silam terulang lagi. Will kali ini mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kenangan buruk di masa lalu. Kembali dengan memanfaatkan teknologi refleksi cermin yang membuat Bota akhirnya terkecoh dan Will pun berhasil menyelamatkan Georgia dan membuat Bota tewas terkena ledakan bom granatnya sendiri. Kini menyisakan Will serta anaknya dan Zhao yang terjebak di antara kobaran api di puncak skyscraper ini. Sementara itu, inspektur memimpin penyergapan di drop zone tempat Yuni dan komplotannya berada. Sarah kemudian terlibat gelut dengan si Yuni sehingga adrenalin meningkat 100%. Untungnya si inspektur menemukan mereka dan Yuni pun akhirnya berhasil dibekukan bersama dengan komplotannya. Sarah menemukan tablet sistem keamanan gedung yang dibawa oleh Yuni selama ini dan berusaha menemukan cara untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan gedung tersebut dengan mereboot sistem secara keseluruhan hingga akhirnya sistem keamanan kebakaran gedung berhasil memadamkan si jago merah dalam gedung itu. Will, Georgia, dan Zhao akhirnya dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Will akhirnya mengembalikan eksternal milik Zhao. Dan Will pun sekarang bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan Zhao yang menyatakan niatnya untuk membangun kembali The Pearl yang sudah terporak-porandakan akibat kebakaran hebat yang terjadi. Dan film pun berakhir. Gimana? Ketegangan selama menonton filmnya dapat banget kan guys? Hehehe. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa di video berikutnya.